Udah mulai? Siap, Lin? Selamat malam untuk teman-teman ekonomi semester 7 dan juga untuk adik kelas yang ada di semester 3. Hari ini Kak Hotija akan memandu perkuliahan malam ini di mata kuliah belajar dan pembelajaran dikarenakan ibu dosen kita, Ibu Yesi, masih berkuliah. Jadi kita akan melakukan presentasi pada perkuliahan malam ini kurang lebih selama 1 jam atau 60 menit. Jadi nanti bebas. Siapapun boleh presentasi pada perkuliahan ini. Yang akan dipresentasikan adalah tugas pada saat mereview 5 jurnal kemarin. Ya, jadi siapapun boleh presentasi, baik itu dari kakak semester 7 ataupun dari semester 3. Nanti boleh untuk aktif dalam perkuliahan hari ini. Dan kita akan direkod terus selama 1 jam. Jadi mohon untuk kamera diaktifkan. Mungkin sekian dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum dimulai? Kemudian untuk share itu kalau bisa jangan makan ya share ya. Tolong hargai yang hadir di sini ya. Baik, untuk kesempatan pertama, siapa yang ingin mereview jurnalnya? Boleh dipersilahkan. Berarti dari Kak Linda ya. Nanti Kak Noval sama Kak Serni nanti dibantu untuk share apa screenshot kehadiran mahasiswa yang hadir di perkuliahan malam hari ini ya. Baik, Kak Linda, saya bantu untuk share screen ya.
Baik, terima kasih Kak Linda untuk presentasinya terkait review jurnal yang tadi sudah disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya terkait artikel yang sudah dipresentasikan oleh Kak Linda sebelum Kakak lanjut untuk presentasi kedua. Nggak ada ya untuk pertanyaan. Jadi Kakak kasih kesempatan untuk semester 3 yang ingin presentasi terkait review jurnalnya. Kakak persilahkan anak dari semester 3. Ada yang ingin presentasi mewakili dari anak semester 3? Untuk anak semester 3, ada yang mau presentasi? Masih ada sisa waktu 40 menit, itu kurang lebih bisa masih ada 3 mahasiswa lagi yang bisa presentasi. Ini kerekod ya adik-adik sama teman-teman di semester 7, jadi mohon keaktifannya juga untuk perkuliahan ini. Walaupun tidak hadir Ibu dosen di Zoom kali ini, tapi hasil perkuliahan ini tetap kerekod ya. Jadi tetap akan dilihat oleh Ibu dosen. Mungkin dari semester 7 ada yang mau presentasi terkait review jurnalnya? Bisa dilanjutkan setelah Linda? Novel atau Kahutija aja. Anita, boleh disampaikan di grup kelasnya anak semester 3 ada yang mau presentasi? Tante tadi suaraku kedenger ya? Agnes mau presentasi, Agnes? Agnes mau presentasi? Noval, Iya, gimana Kak. Noval? Iya, iya, Kak, Noval aku mau mau Eh, presentasi? saya kemungkinan minggu Agnes, depan aja deh. oke. Agnes, dipersilahkan ya untuk Agnes mempresentasikan Iya, review itu. jurnalnya. Ya, tolong se-screen, Kak. Oh, mana? Sarni udah siap, Sarni? Belum siap saya. Bukan belum siap, laptopnya nggak ada. Saya di luar. Tapi by the way, ini semester 3 teman-teman paham nggak nge-review jurnal itu seperti apa? Ayo, coba. Takutnya nih ada tugas kan buat kedepannya semester 3 masih bingung nih. Untuk dia masih kurang paham cari di mana sumbernya, terus cara pembuatannya seperti apa. Nggak apa-apa bisa ditanyain di sini, tanya kakak tingkat kalian, nggak apa-apa kok. Untuk semester 3 tidak ada pertanyaan ya. Sudah tadi dikasih kesempatan tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada yang presentasi untuk anak-anak semester 3 ya. Ini bisa dijadikan note ya.
untuk ibu dosen nanti ke Jadi nggak apa-apa depannya. loh, semester 3 nanya bebas nggak apa-apa kok, jangan diem-diem mulu. Eh, Kak Noval, ini kebetulan ada dari semester 7 yang mau presentasi dari Kak Agnes. Mau presentasi. Kakak bantu share screen untuk presentasinya Agnes ya. Udah terlihat? Sudah, Lin? Oke, Agnes bisa dimulai ya, Agnes, untuk presentasinya? Ya, kakak sabar dikit lagi dikit tuh. Kemarin. Dia link kakak kok bacanya 31 Oktober ya, Lin? Tapi nggak tahu sih. Baik, Om Swastiastu, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama itu ada penulis DR Ahdar Jamaluddin dan DR Wardana pada tahun 2020. Judul artikelnya itu Belajar dan Pembelajaran dan diterbitkan oleh iPrepare. Terus latar belakang berfokus pada pentingnya proses belajar mengajar. Oh, salah. PBM sebagai dasar peningkatan kualitas pendekatan gabungan metode visual dan hasil belajar yang lebih optimal dengan kombinasi penekanan pada kolaborasi dalam lingkungan untuk menyimpulkan perlunya peran guru yang ada. Ih, Kak, nggak jelas ya di HP ku. Tunggu Kak, tunggu. Yang di kakak share screen nggak begitu jelas ya, Nes? Kurang besar? Iya sih Kak. Ah, kurang besar? Geser-geser ke bagian penulisnya Kak. Kalau di HP ku nggak jelas, ke lurus dia. Nah ya, Ini. ya. Yang kedua, penulis yang kedua. Penulis Kamu ke nggak yang kedua. diselesaikan. Kamu nggak diselesaikan sampai selesai dulu di penulis yang pertama. Di review yang pertama. Artikel pertama. Oh iya ya, baru latar belakangnya. Ya, Nah, iya. Lanjut ketemuan ya, Nes? yuk kajiannya. Nah, di sini. Ya. Jadi kajian artikelnya itu PB
PBM sebagai dasar peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi dan metode yang disesuaikan dengan karakter siswa. Temuan metodenya itu ada pendekatan gabungan metode visual dan audiovisual. Aduh, maaf tadi langsung baca-baca lurus. Terus untuk hasilnya, hasil belajar lebih optimal dengan kombinasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Untuk keunikannya itu, digeser lagi sedikit, Kak. Ya. Penekanan pada kolaborasi dalam lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat terbatas pada konteks spiritual. Kayak gimana? Konteks Indonesia dan lingkungan pendidikan formal. Terus sintesisnya itu menyimpulkan perlunya peran guru yang adaptif terhadap karakter siswa. Yang kedua itu penulis Aumer Homalik pada tahun 2007. Judul artikelnya itu Kurikulum dan Pembelajaran. Diterbitkan oleh Bumi Aksara dan latar belakangnya itu kurikulum dan peran guru sebagai perancang pengalaman belajar. Geser, Kak, temuan hasilnya. Ya. Untuk kajiannya, pentingnya kurikulum yang adaptif untuk merangsang minat siswa. Temuan metode perancangan pengalaman belajar dengan aktivitas fisik dan psikis. Dan hasilnya itu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Keunikannya, peran persepsi individu dalam situasi belajar terbatas pada perspektif guru sebagai perancang utama. Sintesisnya itu, pembelajaran harus melibatkan minat dan kebutuhan siswa secara aktif. Nah, kalau misalnya semuanya langsung aja gaskan. Nah, Bang Iksan udah datang nih. Gimana ya reaksinya? Bukannya hati-hati Bang Iksan. Yang ketiga itu ada penulis Hussein Hanfi pada tahun 2014. Yang dimana judul artikelnya itu Konsep Belajar dan Pembelajaran. Diterbitkan Lentera Pendidikan, yang dimana temuan latar belakangnya itu analisis tentang perubahan perilaku melalui stimulus. Dan temuan kajiannya, coba geser, Kak. Ya. Ya udah, kalau nggak mau potong, maskerin aja rambutnya, biar rambut kamu tetap panjang. Dan temuan kajiannya itu pembelajaran yang efektif memiliki ciri pengelolaan kelas yang baik. Metodenya itu penggunaan teknik mengajar yang bervariasi. Dan hasilnya meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan yang menantang. Keunikan dari artikel ini fokus pada keterlibatan siswa. Coba geser lagi dikit, Kak. Fokus pada keterlibatan siswa secara aktif, terbatas konteks pembelajaran formal. Sintesisnya itu, proses pembelajaran yang efektif membutuhkan variasi metode. Penulis yang keempat itu ada Egen dan Kauhak pada tahun 1998. Judul artikelnya itu Strategi Pembelajaran Efektif.
diterbitkan oleh Miyarso dan menemukan latar belakang pembelajaran efektif melalui pengorganisasian yang baik. Coba geser sedikit, Kak. Ya, kajiannya itu pembelajaran yang efektif memiliki ciri pengelolaan kelas yang baik. Penemuan kajiannya penggunaan teknik mengajar yang bervariasi. Enggak, metode. Metodenya itu penggunaan teknik mengajar yang bervariasi. Ini. Coba geser lagi dikit, Kak. Untuk hasilnya meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan yang menantang dan keunikan berfokus pada keterlibatan siswa secara aktif dan terbatas pada konteks pembelajaran formal. Sintesisnya itu proses pembelajaran yang membutuhkan variasi. Gimana, Chris? Udah selesai? Ya, belum. Udah. Yang terakhir ada penulis Dick dan Reiser pada tahun 1989 yang dimana judul artikelnya itu pembelajaran yang efektif. Diterbitkan oleh Komidikmud. Latar belakangnya pembelajaran sebagai proses yang menghasilkan nggak jelas di HP Kak. Pembelajaran sebagai proses yang pembelajaran yang efektif memanfaatkan prosedur pembelajaran diatur penguasaan siswa meningkatkan menghasilkan keterampilan dan sikap prosedur yang tepat. Ini apa ini? Kajiannya prosedur pembelajaran diatur berdasarkan tujuan belajar. Apa ini? Hasilnya penguasaan siswa meningkatkan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Coba geser lagi, Kak. Ya, keunikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan. Keterbatasannya itu dalam variasi gaya belajar individu. Sintesisnya, proses pembelajaran perlu mendukung pembentukan sikap dan keterampilan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Kakak stop share ya, Agnes? Iya, Kak. Baik, terima kasih untuk Agnes yang sudah mempresentasikan hasil review jurnalnya. Jadi udah sampai berjalan perkuliahan 40 menit. Untuk sementara ini udah ada dari kakak semester 7, dari Kak Linda dan Kak Agnes yang sudah mempresentasikan hasil review jurnalnya. Jadi untuk kesempatan ketiga, kakak masih kasih kesempatan mungkin dari anak-anak semester 3. Tidak ada yang mau mewakili presentasi hasil review jurnalnya dari semester 3. Mungkin ada yang mewakili dari semester 3. Maaf Kak, saya mau izin bertanya boleh? Boleh. Karena tugasnya ini kan masih ada yang kurang, lagi 2. Di bagian temuan latar belakang sama temuan latar belakang sintesis. Jadi untuk Ya. mereview itu saya masih bingung sebenarnya. Yang di bagian sintesis, temuan latar belakang dan temuan kajian itu masih bingung Kak.
Di sini kan yang harus direview yang diminta oleh ibu dosen sesuai format Excel kemarin. Yang pertama diminta Iya. penulis dan tahunnya, kemudian itu ada yang kedua judul artikel, yang ketiga diterbitkan, kemudian ada latar belakang, temuan kajian, temuan metode, temuan hasil, keunikan penelitian keterbatasan penelitian sama terakhir sintesis. Jadi untuk anak semester 3 yang belum dipahami untuk bagian apa? Saya belum paham sih di sintesis ini sih gimana sih caranya Kak? Ini lagi Kalau dua. untuk kalau untuk review jurnal yang lain paham terkait temuan kajian dan temuan metode. Ya sih Kak, ini di bagian saya kan dapat bentar Kak, artikel nggak kelihatan. Artikel tentang pengembangan pembelajaran sejarah berdiferensi menggunakan e-modul berbasis book creator. Itu kan saya dapat di Google Scholar, diterbitkan oleh Prodik SEMA. Yang saya belum paham itu tentang sintesisnya, Kak. Sebenarnya ini bukan kapasitas kakak ya untuk menjelaskan ya untuk adik siapa Nikomang Putri Krisnayanti ya. Mungkin adik Nikomang Putri Krisnayanti untuk lebih memahami, mungkin dicari pengertian dari sintesis itu apa. Kemudian kalau memang belum memahami, mungkin sebelum tugas itu dikumpulkan, kan karena deadline-nya sudah kemarin atau hari ini ya, mungkin sebelum dikumpulkan bisa ditanya atau japri kepada dosennya langsung, kepada Ibu Yesi. Untuk malam ini mungkin kakak tidak membuka sesi diskusi tanya jawab ya untuk adik Komang Putri Krisnayanti ataupun anak-anak di semester 3. Jadi di perkuliahan ini kakak membuka kesempatan untuk yang mau presentasi saja. Apabila dalam tugasnya memang masih ada kendala atau yang belum diselesaikan, tidak apa-apa. Boleh dilanjut saja. Yang penting intinya kalian mampu, kalian siap untuk mempresentasikan tugas yang sudah kalian buat, walaupun itu belum sempurna. Ya. Jadi mungkin di kesempatan waktu yang hanya sisa lagi 15 menit, karena ini benar-benar perkuliahan ini kita rekod dan nanti akan dilihat oleh Ibu dosen. Kakak mohon keaktifan anak semester 3 boleh nanti melanjutkan presentasi yang ketiga. Jadi bukan hanya dari semester 7 saja ya. Semester 3 boleh dari Nikomang Putri Krisnayanti mewakilkan nggak apa-apa. Dilanjut saja review jurnalnya untuk dipresentasikan ya. Oke, siap adik? Eh, Ya Kak, tapi kalau ada yang kurang apa-apa nih Kak? Nggak apa-apa, yang penting kamu presentasikan saja tugas yang sudah dibuat sampai mana ya. Ya Kak. Ya. Bisa minta Kakak, tolong saya screen Pak ya, Kak ya? Kak Linda, Kak Linda masih hadir di room ya. Kak Linda bisa bantu share screen, Eh, dipakai dipakai record ya. Oke. Eh, Sisa waktunya lagi Oke. 17 menit. Adik yang di semester 3 punya kontak kakak nggak? Coba saya cari di Atau grup dulu Kak ya. coba ya. Nanti Oke. kakak bantu untuk share screen. Ini waktunya lagi 17 menit. Mohon diperhatikan, digunakan semaksimal mungkin ya. Baik Kak.
Kakak bagi kontaknya saja ya, Dik ya, tolong di-save ya. Kakak bagi kontak kakak di kolom chat ya. Siap, Kak. Perhatian untuk anak-anak atau teman-teman yang ada di semester 7 dan juga adik-adik di semester 5. Ini karena waktunya kan hanya sisa lagi 15 menit. Jadi untuk absensi kehadiran kakak ambil berdasarkan yang ada di room hari ini aja ya. Kakak screenshot dan kakak akan kirim ke ibu dosen ya. Yang untuk off kamera, jadi screenshotnya juga dalam posisi mati ya screenshotnya ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, Linda. Mohon perhatian untuk teman-teman yang hadir di perkuliahan ini. Jadi untuk presentasi ketiga akan dilakukan oleh adik kelas di semester 3 ya dengan adik Nikomang Putu Krisnayanti. Jadi kakak bantu saya screen untuk artikelnya ya. Jadi Nikomang Putri nanti bisa langsung memulai ya setelah kakak share screen. Baik, Kak. Oke. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil review. Yang pertama dari penulis Nanda Safarati dan Fatma Zuhra tahun 2023. Judul artikelnya adalah Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Menengah. Diterbitkan oleh Genta Mulia, Jurnal Ilmiah Pendidikan. Temuan latar belakangnya, pembelajaran berdiferensi meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian temuan kajian, bisa digeser, Kak? Temuan kajiannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar. Temuan metode, sistematik literatur review. Temuan hasil, peningkatan hasil belajar siswa. Keunikan penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemukan adalah penerapan berbagai jenis penelitian. Sintesis, pembelajaran
berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa. Kemudian jurnal kedua dari penulis Yunike Sulistiosari, Hermon Maurits Karwur, Habibie Sultan 2022. Judul artikelnya Penerapan Pembelajaran IPS Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka Belajar. Diterbitkan oleh Harmoni, Jurnal Pendidikan IPS dan PKN. Temuan latar belakang pembelajaran berdiferensiasi membuat suasana pembelajaran menyenangkan. Tujuan kajiannya, pembelajaran berdiferensiasi membuat suasana pembelajaran menyenangkan. Temuan metodenya studi kasus. Temuan hasil pemahaman siswa yang lebih baik. Keunikan penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemukan, fokus pada keberagaman peserta didik. Dan sintesisnya, berbagai jenis penelitian digunakan untuk mendukung temuan. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu penulisnya Suartini Ningsih 2021, penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, pokok bahasa tanah, dan keberlangsungan kehidupan di kelas 9B semester genap SMP Negeri 4 Monta tahun pembelajaran 2020-2022. Diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia atau JPPI. Temuan latar belakangnya, penerapan pembelajaran berdiferensi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian temuan kajiannya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Temuan metodenya, pengembangan. Temuan hasil, kemampuan pemecahan masalah yang meningkat. Keunikan penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemukan itu menggunakan penggunaan instrumen, tes, dan lembar observasi. Sintesis, instrumen penelitian berfokus pada pengukuran hasil belajar siswa. Yang keempat, penulisnya adalah Putu Adi Sanjaya 2022. Pengembangan pembelajaran sejarah berdiferensiasi menggunakan e-modul berbasis box kreator. Diterbitkan oleh Prodik SEMA. Kemudian temuan metodenya kualitatif. Untuk keunikan penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemukan, kurangnya penelitian kualitatif, pengembangan, dan kuantitatif. Kemudian saya lanjut ke jurnal kelima. Penulisnya yaitu Amardin M. Zaini 2019. Pengaruh model Project Based Learning PJBL terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pengajian data di kelas 5 SD. Diterbitkan oleh Ilmu Teknologi Pendidikan. Temuan metodenya kuantitatif. Untuk keunikan penelitian, keterbatasan penelitian yang ditemukan, terbatasnya penelitian terkait pembelajaran berdiferensiasi. Keterbatasan dalam instrumen penelitian yang digunakan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kakak izin stop share ya. Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Nikomang Putri Krisnayanti sudah mewakili dari anak semester 3 untuk mempresentasikan hasil review jurnalnya. Mungkin untuk kesempatan presentasi kakak cukupkan untuk 3 mahasiswa saja ya, karena ini kan waktunya hanya sisa kurang lebih sekitar 5 menit. Mungkin di sini adik-adik dari semester 3 yang mungkin mau sharing atau bertanya nanti bisa dibantu oleh Kak Nafal ataupun Kak Linda untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik semester 3 yang mungkin eh, masih ada kendala terkait dengan review jurnalnya. Kak Linda dan Kak Nafal siap?
membantu anak-anak semester 3. Kita sharing saja ya selama 5 menit ya adik-adik ya. Baik, Kak. Baik, adik-adik semua, teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan malam ini? Kalau nggak ada, bisa perwakilan coba dari semester 3 kalau nggak ada yang dipertanyakan. Biar kita bisa akhiri ya, lebih cepat juga. Izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Silakan. Em, saya kan masih bingung di bagian sintesis itu. Jadi ada contoh atau saran gitu dari Kakak untuk mereview sintesis. Gimana sih? Oh, oke ya, jadi sedikit yang kakak ketahui untuk mempermudah itu sebenarnya. Jadi bisa juga kalian itu untuk menemukan atau bisa mereview jurnal itu bisa kita selaku pencari solusi ataupun pencari tema atau bidang itu kita harus bisa tentukan dulu tema atau bidang yang akan diteliti itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita mencari jurnal itu yang tidak kita ketahui tentang apa yang ingin kita simpulkan atau apa yang kita temukan dalam tema ataupun bidang pembicaraan masalah tersebut. Kemudian cari jurnal yang sesuai, yang mudah kalian pahami. Karena banyak sekali jurnal dari tahun ke tahun itu yang mungkin banyak yang kurang serak sama kita, ada atau bahkan ada yang mudah. Nah, itu kita pilih tema dulu, pilih jurnal yang mudah kita pahami. Nah, tentunya dalam memilih jurnal, pilih satu atau dua atau bahkan lebih itu silahkan. Dan bandingkan jurnal. Yang dibilang Kalinda juga itu betul, dan kalian perlu harus bisa membandingkan jurnal yang satu dengan lainnya ataupun satu dua atau bahkan tiga silahkan kalian bandingkan. Kemudian juga dengan hal itu kalian bisa integrasikan. Nah, hasil dari analisis dalam kedua ataupun ketiga jurnal itu hasilnya seperti apa? Apakah ada kesamaannya? Apakah masing-masing berbeda? Atau bahkan dari masing-masing itu mempunyai ciri khas dalam pemaparan yang dijelaskan dalam beberapa bab ataupun beberapa tema dalam jurnal yang isinya itu yang kalian cari. Kemudian yang terakhir baru kalian buat kesimpulan terhadap beberapa hasil jurnal dan buat kesimpulan tersebut dengan hasil penelitian menurut kalian sendiri. Gunakan bahasa dan pemikiran yang kalian pahami agar memudahkan juga kalian dalam menentukan sebuah apa ya mereview jurnal dengan cara sintesis. Mungkin itu yang kakak ketahui, yang kakak lakukan juga ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Di sini ada yang Terima kasih. Terima kasih untuk keaktifan dari anak semester 3 Nikomang Putri ya. Untuk anak-anak semester 3 yang lain kok kakak nggak dengar suaranya ya. Say hello dong. Selamat malam anak-anak semester 3.
Yang jawab Oke, Mbak ya jadi Kak Ini Lia kayaknya ya. udah tidur semua. semester 3 nggak ada yang mau Baiklah. ngeliatin mukanya nih. Jadi kita akhiri aja Kak Khotijah. Oke, boleh. Ini karena juga waktunya sudah 60 menit ya. Kita Saya juga melakukan perkuliahan ini. Jadi di sini kakak tutup saja untuk perkuliahannya ya. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih untuk teman-teman di semester 7 dan juga untuk adik-adik kelas di semester 3 yang sudah hadir dan juga aktif dalam perkuliahan hari ini di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi kakak akhiri dengan Pramesanti, Om Santi Santi Absen Kak, Santi Om. absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen nanti kakak screenshot dari kehadiran ini aja ya. Kakak sudah screenshot ya? Nanti biar Bu Yesi yang menentukan apakah kalian Ya, dianggap aku hadir udah atau tidak. kelihatan apa belum? Aku Yang udah hadir untuk ya. on yang on kamera mungkin aman, untuk yang off nanti biar di absen sendiri oleh Bu Yesi ya. Terima kasih Aduh, adik-adik sama aku on teman-teman cam ya. dulu. Tunggu dulu, aku on cam. Selamat malam. Kakak sudah screenshot Dela tadi di menit ke-40. Sudah ya. Yang hadir hanya 18 mahasiswa ya. Kakak akhiri. Selamat Iya, ya. malam. Kakak, terima kasih, Kak. Selamat malam.